itu, kita tonton video berikut ini yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Riki Harun. Hari ini saya dan Las Harfa ingin mensukseskan program wakaf Rumah Quran Anak yang ada di lingkungan Tembong Pule, Serang, Banten. Di sini ada tanah seluas 3.300 meter persegi yang dimana dalam tahap pembebasan untuk pembangunan Rumah Quran Anak. Nah, kita lihat luasnya seperti apa. Nah, insya Allah di sini kami akan mendirikan pusat pembelajaran Al-Quran dan menciptakan insya Allah santripreneur, yaitu santriwati dan santriwan yang mandiri secara ekonomi dan bisa menciptakan kesejahteraan melalui wirausaha. Di lahan 3.300 meter persegi ini nanti akan dijadikan wadah jual beli hasil pemberdayaan desa dampingan dari Las Harfa. Nah, nanti hasilnya seperti tomat, cabai, nanti semuanya akan dijual di sini oleh kami. Nah, selain itu, insya Allah juga di sini akan menjadi wadah para UMKM yang tentunya yang sudah bekerja sama juga sama Las Harfa. Insya Allah ya, dengan niat tersebut bisa terciptanya wakaf secara syariat Islam, bermanfaat dan produktif. Wah, Masya Allah ya. Semoga kita bisa menyalurkan doa dan donasi kita untuk pembangunan wakaf Rumah Quran Anak tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. Untuk teman-teman yang ingin berdonasi, silakan berdonasi melalui rekening BNI 026 408 9319 dan Mandiri 700 334 6538 atas nama Yayasan Harapan Du'afa Banten. Jangan lupa juga tambahkan kode unik 988 dan dikirimkan bukti pembayarannya ke Kak Mia dengan nomor 0899 6868 Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi kontak person yang tertera, yaitu Kak Mia, dengan nomor yang telah saya sebutkan tadi, yaitu 0899 6868 Buat teman-teman yang mau menyalakan kamera pada acara saat ini, sangat dipersilakan loh. Tapi teman-teman tetap menonaktifkan mikrofon sampai pada saat sesi tanya-jawab atau Q&A nanti. Dan juga sudah dipersilakan oleh moderator atau narasumber ya. Diharapkan juga teman-teman tetap kondusif selama acara ini berlangsung. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ada tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Mira. Silahkan Kak Mira, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih Kak Bilkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, bikin adem ya guys. Semoga Kak Mira dan kita semua yang mendengarkan mendapat barokahnya. Amin. Terima kasih Kak Mira. Wah, kita sekarang sudah memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yakni sesi sharing yang akan dipandu oleh teman kita Kak Zahra sebagai moderator. Kepada Kak Zahra, dipersilakan. Terima kasih Kak Bilkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara Sharing Muha pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Zahra yang akan bertugas sebagai moderator pada Sharing Muha hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah insecure. Insecure atau rasa tidak aman merupakan sebuah rasa takut akan sesuatu yang dipicu oleh rasa tidak puas dan tidak yakin akan kapasitas diri sendiri. Walaupun pembahasan masalah ini sangat kompleks dan baru dibahas secara subtil, jadi gimana masih mau tetap berada dalam fase insecure? Karena terlalu lama larut dalam kemelut dan balada emosi malah hanya akan menyikat pemikiran saja. Sejatinya masalah tidak akan muncul jika sehingga semuanya akan bermuara kepada mindset setiap individu itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan langsung penyampaian materi dari Kak Fajar. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sebelum mulai pada penyampaian materi oleh Kak Fajar, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi oleh Kak Fajar Fakihah. Sebelum penyampaian materi dari Kak Fajar, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Kak Fajar Fakihah merupakan aktivis sosial internasional yang berpengalaman delegasi pemuda Indonesia ke berbagai acara internasional. Beragam penghargaan dan negara telah ia kunjungi, seperti The Best Speaker in International Conference on Media and Business London, The Best Speaker MPEP in International Conference on Social and Science in Paris, Prancis, Indonesian Youth Ambassador to Youth Assembly at United Nations in New York, or USA, Indonesian Youth Ambassador to Ministry to Foreign Affairs Japan Mandatory and Indonesian Youth Ambassador to Youth Diplomatic Forum in Brussels, Belgium. Kak Fajar juga telah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Indonesia bidang sains dan teknologi dan mahasiswa berprestasi utama Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2018. Sekian CV dari Kak Fajar. Selanjutnya penyampaian materi dari Kak Fajar Fakihah. Tempat dan waktu dipersilakan. Oke, sebentar. Aku akan share PowerPoint aku. Udah kelihatan ya PowerPoint aku ya? Udah kelihatan? Oke. Udah, Kak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Nuha Arsal yang telah bersedia mengundang aku sebagai bicara pada sore hari yang seru ini, gitu ya. Karena hari ini nih topiknya lagi happening banget, gitu. Topiknya lagi happening banget, yaitu tentang insecurity. Like, kayaknya semua orang itu pasti manusiawi ya, ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak aman, ngerasa dirinya tuh kurang, gitu. Nah, dan hari ini kita akan bahas tentang kenapa sih orang itu insecure, dan kita akan bahas jauh lebih dalam, lalu kita akan bahas kayak bagaimana menghadapi insecurity itu. Oke, sebelumnya, sebelum aku cerita topik tentang insecurity, aku juga akan sharing tentang pengalaman aku sedikit ya. Jadi sharing hari ini tuh bukan sekedar sharing yang karena aku kan international activist ya. Tahun depan aku udah sewindu jadi aktivis internasional 8 tahun gitu ya. Selama 8 tahun ini aku bertemu dengan banyak sekali masyarakat di dunia internasional maupun di Indonesia itu sendiri, dari mulai napi-napi anak-anak, tau kan napi-napi dulu kan aku pernah, nanti aku cerita deh, dari mulai napi itu narapidana ya, narapidana anak-anak yang kena kasus, semuanya itu aku akan share pengalamannya hari ini gitu ya. Jadi everyone has different journeys gitu ya. Semua orang punya pengalaman yang beda-beda, dan aku berharap journey-ku ini akan menginspirasi teman-teman semua. Bukan justru bikin insecure ya, karena nanti kita akan cerita tentang how to deal, bagaimana kita menghadapi insecurity. Gitu. Oke, jadi pertama-tama adalah aku dulu itu terpilih dari SMA aku dulu 68 ya, bareng Salma dan bareng Suci. Salma 77, Suci 68, aku ingat banget. Nah, ini jadi ketawa maaf ya. Jadi dulu aku di SMA 68 Jakarta, aku terpilih menjadi Duta Hak Asasi Manusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI gitu. Dan waktu itu aku terjun ya, ini ketika sama teman-teman ya, aku terjun ke penjara-penjara anak gitu ya. Aku ngobrol sama anak-anak yang ditahan di sana, cerita banyak, sharing gitu ya. Dan perjalanannya itu bisa dibilang tuh kayak kasihan banget mereka itu gitu. Kayak kemiskinan, terus hal-hal lain gitu itu membuat mereka juga merasa insecure juga. Dan yang paling penting utama dari semua kejahatan yang mereka lakukan adalah mereka tidak bisa mengatur emosi, regulasi emosi gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas nih tentang bagaimana kita bisa mengatur emosi kita sendiri sehingga kita nggak perlu lagi ngerasa insecure ya. Makanya judulnya hari ini Goodbye Insecure gitu ya. Setelah itu alhamdulillah gitu ya, Allah memberikan aku kesempatan untuk jadi dari perjuangan menjadi Duta Hak Asasi Manusia gitu ya, aku akhirnya terpilih gitu ya, mendelegasikan Indonesia ke berbagai forum atau ke berbagai acara di berbagai belahan dunia gitu ya, di UK dan di mana-mana, di Belanda, di Prancis ya, di semua-muanya gitu ya, ibaratnya ya semua perjalanan ini. Nah, salah satunya ini yang paling menarik. Waktu itu aku ke PBB. Jadi waktu itu aku karena kita kan itu, jadi dulu Duta Hak Asasi Manusia itu kan kita kayak memerangi bullying gitu. Kita kayak mensosialisasikan kepada anak-anak muda, bullying itu bisa sangat menyakitkan loh buat orang lain. Bahkan kata-kata verbal gitu ya, kekerasan verbal itu tuh bisa benar-benar
menjatuhkan mental seseorang. Kenapa kalian tahu nggak? Karena ada penelitiannya yang mengatakan bahwa kata-kata yang kasar atau kata-kata yang menjatuhkan atau merendahkan orang lain, itu rasa sakitnya jauh lebih sakit daripada kalian 10 kali dipukulin pakai fisik. Jadi kekerasan verbal itu menyakitkan itu, gitu. Lalu aku memerangi kasus bullying di kalangan anak muda dulu zamannya itu sampai temanku ada yang meninggal gitu ya karena kasus bullying, berantem, tawuran dan lain sebagainya, kekerasan gitu. Sampai akhirnya komunitas kami berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai komunitas yang paling berdedikasi dalam membela hak asasi manusia. Sehingga aku bawa tuh akhirnya ke PBB gitu kan. Aku bawa ke PBB dan mereka menerima aku dan akhirnya aku mendapat kesempatan, alhamdulillah gitu ya, mendapat kesempatan sebagai salah satu pemuda berpengaruh di dunia gitu ya, dan berkumpul bersama dengan pemuda berpengaruh sedunia gitu. Nah, ini waktu di New York ya, karena aku pergi ke New York gitu. Nah ini waktu ke Jepang juga gitu ya, bareng-bareng anak-anak muda juga. Jadi perwakilan anak-anak muda yang berpengaruh se-Indonesia diundang gitu ya ke Jepang oleh Kementerian Luar Negeri Jepang dan lain sebagainya gitu. Ini kita di rumah Doraemon gitu. Jadi ini adalah, jadi mungkin kalau kalian lihat gitu ya, semua yang aku dapatkan atau prestasi gitu ya, prestasi itu sebenarnya bonus teman-teman. Yang terpenting adalah kontribusi kita gitu. Jadi aku nggak pernah menyangka bahwa aku akan mendapatkan penghargaan kayak gitu sampai akhirnya aku bisa sejauh ini gitu. Karena aku hanya saat itu I feel like that's my heart's calling gitu loh. Itu kayak panggilan hati aku gitu. Kayak saat aku bener-bener kayak terjun ketemu anak-anak di sana, cerita gitu ya. Betapa mereka tuh kasihan banget gitu ya. Terkungkung oleh kemiskinan, terkungkung oleh emosi yang tidak merdeka gitu ya. Itu membuat mereka bisa sampai melakukan kejahatan gitu loh. Karena mereka dikuasai oleh iblis gitu ya. Dikuasai oleh emosi-emosi negatif yang diberikan oleh iblis ya. Kan sudah jelas dalam Al-Qur'an. Iblis itu akan menggoda kita sampai akhir ayat kita gitu. Nah, di sini aku benar-benar menyaksikan secara langsung kayak gitu. And that's real gitu. Akhirnya dan lain juga, dan ini waktu di ASEAN ya, di UGM, perkumpulan calon pemimpin masa depan se-ASEAN. Ini ada yang ingat Fatur? Ini aku bareng Fatur. Lalu ke Brussels juga, perkumpulan pemuda berpengaruh dunia juga di Brussels, Belgium. Iya, aku menyuarakan. Aku menjadi suara bagi orang-orang yang suaranya tak terdengar. Bagi anak-anak muda gitu ya. Dan oke, ini bareng semua juga delegasi dari berbagai negara, dan juga hari ini kita akan langsung bahas ke insecure person. Lalu pertanyaan terbesarnya, apakah Kak Faza Fakihah pernah merasa insecure dengan mungkin hidup yang mungkin kalau misalkan buka social media aku gitu, itu kayak it looks like a very perfect life gitu ya, hidup yang sangat sempurna di usia muda, udah bisa keliling dunia, udah bisa lalalala gitu ya. Jawabannya adalah jujur aku juga pernah insecure, sangat insecure gitu ya. Kenapa? Karena aku tidak datang dari keluarga yang kaya raya gitu ya. Aku datang dari keluarga yang bahkan ayah aku udah meninggal gitu ya. Aku anak yatim, aku harus berjuang, anak pertama juga gitu ya. Aku harus berjuang untuk keluarga aku gitu ya. Dulu juga, jadi dulu tuh sempat konflik sama orang tua aku, sama ibu aku gitu ya. Ibu aku takut aku nggak dapet PTN karena kerjaannya aku ke penjara anak mulu. Kerjaannya sosial mulu, ketemu orang. Because I am very happy with that gitu. Aku happy banget sama itu gitu loh. Aku senang sekali ketemu anak-anak gitu ya. Mendengarkan cerita mereka gitu. Tapi aku juga waktu itu ngerasa insecure. Aku ngerasa aku nggak terlalu bagus dinilai di akademis gitu. Aku ngerasa kecerdasanku itu memang bukan banget di akademis gitu ya. Kecerdasan aku tapi di
sosialisasi, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan orang gitu. Jadi kayak aku sangat pernah insecure. So kalau aku ngelihat social media gitu ya, di mana semua orang berlomba-lomba menunjukkan kehidupan yang sempurna gitu. Nah, hari ini kita akan bahas gitu ya. Lalu siapa di sini yang mencintai dirinya sendiri? Kita nggak perlu jawab secara langsung, tapi kita tanya diri kita sendiri. Sudahkah kita percaya sama diri kita sendiri? Sudahkah kita mencintai diri kita sendiri? Gitu ya. Kalau belum, kita mungkin akan dapat jawabannya hari ini. Kenapa banyak sekali anak-anak muda atau banyak banget gitu ya, orang-orang yang merasa insecure, merasa nggak aman, merasa nggak cukup sama diri dia sendiri. Yang pertama, tentunya kehadiran sosial media di hidup kita. Kita seringkali terisolasi dalam gelembung sendiri. Melihat orang lain yang hidupnya lebih perfect. Orang lain yang sangat-sangat terlihat sempurna, gitu ya. Padahal sesungguhnya kita nggak tahu apa yang ada di behind the scene atau di balik hidup dia sebenarnya, gitu ya. Kadang yang di-post cewek cantik, dolled up gitu ya, kayak make up-nya tuh wah dewy banget gitu, kayak glowing banget, shining, shimmering, splendid gitu ya, kayak lagunya A Whole New World-nya Aladdin gitu. Kadang yang dilihat tuh kayak wah cantik banget. Padahal behind the scene-nya they were crying a lot, more than you will ever know. Mereka menangis banyak banget di belakang itu. Kenapa? Dan komen-komen netizen yang julid. Dengan mengikuti apa kata orang lain. Eyelinernya nggak rata, ya kan, kayak lagu eyeliner Kunda Rotoyo, apalah itu yang lagu-lagu di TikTok itu. Sebenarnya di belakang itu mereka ngerasa kurang sama diri mereka sendiri. Mereka ngerasa tidak powerful gitu ya. Mereka ngerasa tidak berkuasa atas diri mereka sendiri gitu loh. Lalu lagi, kalau kita lihat pasangan suami istri bahagia yang di-post. Padahal yang di belakangnya mereka arguing a lot. Mereka kayak berdebat panjang gitu. Mereka kayak berantem parah, berantem sampai pusing gitu ya. Sampai kadang kayak mereka kayak nggak ngerti sama hubungan ini gitu. Jadi mereka juga ngerasa kayak gue tuh pura-pura nggak ya ngejalanin semua ini terlihat happy, padahal gue kayak sedih gitu loh di belakangnya. Padahal gue di belakangnya tuh kayak berpura-pura gitu menjalani semua ini gitu. Padahal di belakangnya banyak berantem, banyak konflik gitu. Lalu yang di post kita lihat badannya bagus, body goals gitu ya. Padahal behind the scene-nya dia memiliki trauma atau memiliki disorder. Disorder tuh kayak apa ya, kayak gangguan mental gitu, gangguan mental yang kayak gue takut banget gemuk gitu. Akhirnya dia jadi tersiksa sendiri, dia makannya kurang, dia mau makan dikit-dikit ngaca, aduh takut gemuk, aduh takut ini. Padahal yang di behind the scene kayak gitu. Yang di post keluarga bahagia, main, liburan, kemana-mana. Padahal yang ada di belakangnya, anaknya tuh tersiksa banget emosinya. Nggak merdeka. Ngelihat orang tuanya berantem. Terus. Nggak pernah cocok. Nggak pernah memahami satu sama lain. And that's life, teman-teman. Lagi, orang yang di-post foto sama Lamborghini. Kaya raya kelihatannya, sukses. Padahal di balik itu perlu bayar pajak, utangnya, tagihannya, dan lain sebagainya. Dia pusing sendiri sama semua itu. Gitu ya. Lalu, kenapa kita insecure melihat sosial media? Karena yang mereka tunjukin hanya mungkin 1%
atau 2% dari sisi kehidupan mereka. Sementara kita bandingin dengan 100% kehidupan kita. Yang nggak beruntungnya, yang gagalnya, yang hancurnya kita, yang masa lalunya kita, yang luka-lukanya kita. Kita comparing, kita bandingin nih sama orang yang terlihat jauh lebih sempurna. Padahal mereka juga punya hidup yang sama kayak kita. Mereka hanya menunjukkan 1% dari sisi kehidupannya yang kita tuh nggak tahu belakangnya tuh kayak gimana ceritanya. Kalau kita jadi dia, boleh jadi kalau kita di posisi itu, Allah tahu yang terbaik gitu ya. Allah tahu kalau, hey, kalau lo dikasih posisi di Lamborghini, lo nggak bakalan kuat bayar pajaknya, bayar utangnya, bayar tagihannya, cuma kelihatan keren buat apa? Misalnya kayak gitu. Karena barangkali kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untuk kita. Atau barangkali kita tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kita. Gitu ya. And it's all. Kenapa people itu suka insecure? Kenapa people itu ngerasa kurang sama dirinya sendiri? Karena dia membandingkan diri kita sendiri yang punya banyak buruk gitu ya, yang punya banyak, misalnya kita bicarakan itu kemalangan hidup semuanya gitu ya, 100% hidup kita gitu ya. Itu kita bandingin sama orang yang cuma nunjukin 1%-nya doang dari hidup dia. Adil nggak kayak gitu? Kan nggak adil. Ya nggak? Gitu ya. And that's why the first one is social media. Gitu ya. Nah, kadang di dunia yang saat ini penuh dengan koneksi gitu ya. Kadang lucu ya, sosial media atau dunia yang saat ini penuh koneksi itu membuat orang yang jauh jadi dekat, tapi membuat yang dekat jadi jauh gitu ya. Dan I mean like social media gitu ya. Bagaimana sih kita seharusnya dealing atau bagaimana kita menghadapi era sosial media saat ini? Tadi ya, di saat kita banyak koneksi sama orang-orang di Instagram, di WhatsApp, di Line, di YouTube dan lain sebagainya, itu kan sosial media semuanya. Nah, kita lupa connect sama diri kita sendiri. Kita sibuk melihat kelebihan orang lain, tapi kita lupa bertanya sama diri kita sendiri. Kita lupa mengalirkan emosi-emosi yang negatif, gitu ya. Kita lupa nekan tombol jeda, gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri? Yaitu dengan meditasi. Meditasi itu apa sih? Meditasi itu sebenarnya dalam Islam, gitu ya. Dalam Islam itu kita tuh sudah punya meditasi yang terbaik, yaitu sholat. Cuman terkadang di sholat kita tidak sepenuhnya memahami bacaan sholat kita, dan kita kadang ketika kita lagi sholat justru kita mikirin hal-hal yang kayak, aduh, kunci mobil gue di mana ya? Kunci motor tadi di mana ya? Kunci lemari tadi di mana ya? Gitu. Jadi kadang kayak kita kurang fokus di sholat kita. Gitu ya. Atau bahkan mungkin beban-beban luka kita tuh sudah menumpuk sehingga sulit membuat kita fokus dan berkonsentrasi. Gitu ya. Dan ketika kita bermeditasi, gitu ya. Meditasi itu aku mengambil konsep yang psikologi ya, bukan yang agama lain gitu ya. Kalau Islam itu kan kita dengan sholat. Cuman memang ada orang-orang tertentu yang mungkin diri kita sendiri juga merasa susah banget gitu buat khusyuk sholat. Dan aku merasa ketika aku setelah meditasi bener-bener ngalirin semua emosi negatif yang ada di diri aku tuh merasa setelah itu aku jadi lebih tenang untuk sholat dan lebih khusyuk gitu. Karena kadang
Kenapa kita nggak khusyuk sholat? Karena kita terlalu banyak banget gitu emosi-emosi negatif yang nggak kita alirkan gitu loh. Emosi-emosi negatif yang numpuk di hati kita dan di jiwa kita gitu. Karena setiap orang, teman-teman, itu punya ceritanya masing-masing. Punya jalan hidupnya masing-masing. Punya lukanya masing-masing. Punya rasa sakit yang rasanya tuh kita nggak pernah lupa gitu loh. Jadi kayak kadang rasa sakit yang menumpuk, yang kita lupa gitu ya. Kadang gini loh teman-teman, hidup itu kan dinamis ya. Misalnya kayak hari ini kita dapat masalah, terus kita besok udah harus kuliah lagi, udah harus aktivitas lagi, udah harus lalalala ngerjain tugas lagi. Sehingga kita lupa nih ngobatin luka yang kita mungkin rasain hari itu. Sehingga ketika kita terus-terusan dihantam masalah, dihantam dinamika kehidupan, gitu ya. Kita jadi orang yang tidak pandai mengregulasi emosi, mengalirkan rasa. Karena emosi itu tuh kayak kentut. Kita tuh kayak ibaratnya kayak kentut itu kan kayak kita nggak bisa lihat wujud ya kan, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa cium, tapi kita bisa rasain baunya gitu ya. Perasaan tuh juga kayak gitu, emosi itu kayak gitu. Ketika ada orang yang lo gendut misalnya ngatain kita, mungkin sekali sakit ya udah biarin aja gitu. Tapi kalau udah menumpuk nggak kita rasain, nggak kita alirkan gitu ya, itu akan menumpuk dan akhirnya menjadikan kita tuh selalu merendahkan diri kita sendiri gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak kadang kita perlu mengalirkan emosi-emosi itu. Meditasi itu membantu kita untuk diam sejenak, tarik napas dalam-dalam, ingat-ingat hari itu, konsentrasi, fokus ke hal yang pernah menyakiti hati kita. Gitu ya. Jadi kita perlu membangun hubungan ke diri kita sendiri. Daripada kita sibuk melihat keluar, kita lihat ke dalam. Kita perbaiki diri kita. Kita cari apa sih yang kira-kira tuh mengganggu hati kita. Mungkin luka-luka itu tuh menumpuk. Gitu loh. Mungkin luka-luka itu kita lupa untuk merasakan. Mungkin ketika sakit, kita, udahlah bodo amat, gue harus kerjain ini lagi, harus bisa kerja lagi, harus bisa cari uang lagi, harus bisa sekolah lagi, harus bisa belajar lagi. Padahal kita belum selesai sama emosi negatif dari luka itu, dari perkataan orang lain, dari tindakan orang lain. Kita perlu mengalirkan emosi itu. Nanti kita akan belajar ya, bagaimana mengalirkan emosi. Yang kedua, tadi aku bilang, sebagian dari kita punya lukanya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, gitu ya. Gak semua orang lahir dari keluarga yang positif. Banyak banget keluarga yang tidak paham, tidak memahami bagaimana mengasuh anak dengan pola pengasuhan yang positif. Gitu ya. Insecurity bisa disebabkan oleh negative parenting. Pola pengasuhan yang negatif sebagai background dari keluarga mereka. Dan itu punya luka batin. Gitu ya. Kita tidak dapat memilih, teman-teman, dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Kadang kalau kita bicara soal anak-anak, kalau kita bicara soal orang tua ke anaknya, gitu ya. Ketika orang tua misalnya, gini, jadi banyak orang tua yang ngekritik kita tuh kayak tidak sesuai. Orang tua tuh kadang nggak ngerti bagaimana caranya berkomunikasi dengan anaknya. Kadang orang tua tuh kayak udah capek banget juga kerja, kita berusaha untuk memahami ya. Tantangan di luar untuk memenuhi kebutuhan hidup tuh
berat sekali. Sehingga terkadang ketika udah nyampe rumah, mereka tuh udah penuh banget sama emosi negatif, persaingan di kantor, terus mungkin kegagalan-kegagalan di kantor, mungkin juga hal-hal yang seperti itu gitu ya. Sehingga membuat dia udah, orang tua kita tuh udah capek di rumah gitu. Dan ketika ketemu anak, melihat anak malas belajar misalnya, melihat anak nilainya jelek gitu, dia langsung bilang, kamu tuh malas belajar, kamu tuh pemalas. Nah kadang kata-kata yang seperti itu, ini kita perlu break the cycle gitu ya. Bagaimana kita nanti ketika menjadi orang tua, kita harus lihat, kita harus tahu bagaimana berkomunikasi yang baik dengan anak kita. Kita bedakan mana membenci sifatnya dan atau membenci hal tindakan yang dia lakukan. Misalnya kayak gini. Misalnya kayak tadi anak nilainya jelek. Kalau misalnya dia paham, kalau misalnya orang tua itu paham tentang konsep bagaimana mendidik anak gitu ya, bagaimana dia mengasuh anak, dia pasti akan lebih memilih untuk kayak gini bahasanya. Kalau misalnya orang yang nggak paham kayak gini, kalau yang nggak paham tuh kayak gini, kamu tuh pemalas, kamu nggak pernah mau belajar, kamu tuh cuma main doang, kamu tuh bisanya gini-gini doang, kamu bisanya main HP doang, TikTokan doang, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tua yang paham bagaimana mengasuh anak, dia akan berbicara seperti ini. Nak, Bunda lihat kamu nilainya jelek ya, sayang. Apa yang terjadi? Gitu loh. Bunda kurang suka kalau kamu terlalu banyak main HP. Tidak kan? Yang dipilih adalah yang dikritik atau yang tidak suka adalah tindakan dia terlalu banyak main HP. Sama ketika dia yang dikatain itu sifatnya. Pemalas, orangnya dikata-katain, itu dia merasa, anak itu merasa dijatuhkan. Ketika orang tua mengkritik anaknya, itu membuat seorang anak itu tidak berhenti mencintai orang, dia mulai berhenti mencintai dirinya sendiri. Gitu teman-teman. Jadi insecurity itu sebenarnya dari pola pengasuhan yang tidak semua orang tua sebenarnya paham. Gitu ya. Terkadang keluarga itu seharusnya menjadi tempat ternyaman. Tapi justru menjadi tempat sumber luka yang paling menyakitkan. Terkadang mereka sangat menyayangi kita. Tapi dengan cara yang kurang tepat. Gitu ya. Coba kita bertanya pada diri kita sendiri. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami hal yang seperti itu. Gitu ya. Selalu merasa kurang, selalu merasa insecure. Gitu ya. Lalu bagaimana Kak Faza? Kita harus menghadapi pola parenting atau pola pengasuhan yang negatif. Tadi aku bilang, yang pertama, kita memahami secara lebih dalam untuk proses pendewasaan kita. Kesalahan-kesalahan orang tua di masa lalu, itu kita juga pahami karena orang tua sibuk, karena orang tua ini. Lalu setelah itu, kita harus menghancurkan atau memotong kesalahan ini. Kita belajar cara pola asuh atau pengasuhan yang baik kepada anak-anak kita. Gitu ya. Karena memang kesalahan-kesalahan orang tua di masa lalu itu terkadang menjadi sebuah proses pendewasaan bagi kita. Gitu ya. Lalu yang kedua, mendekatkan diri pada Allah untuk memohon pertolongan. Kadang mungkin kita sudah terlalu ya, kadang misalnya orang tua tuh dari luar bawa emosi negatif ya, maklum, paham banget gitu. Posisi mereka tuh kayak posisi capek gitu loh, posisi capek, tantangan di luar berat gitu ya. Kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah untuk memohon pertolongan. Gitu ya. Berdoa kayak, ya Allah, aku capek, aku banyak banget emosi negatifnya,
bantu aku untuk mengeluarkan semua yang ada di hati aku gitu ya. Dan meskipun ini tak terlihat, tapi kan kalian ngerasain bebannya kan berat banget ya di dalam hati itu gitu. Kalian mohon pertolongan kepada Allah, lalu kalian tutup mata lagi gitu ya. Kalau aku ada musik kayak ada getaran-getaran gitu ya yang aku ada di YouTube gitu ya, yang ada di YouTube yang bisa membantu kita diam, fokus gitu. Ada getaran-getarannya secara psikologi gitu ya. Untuk fokus, diam gitu ya. Kita renungi gitu. Mungkin kita punya banyak luka di hati kita. Mungkin lukanya itu bisa dari orang tua kita sendiri. Mungkin lukanya itu luka yang kita bawa dari kita kecil, atau mungkin lukanya itu dari orang-orang di sekitar kita. Yang mereka juga nggak ngerti bagaimana menghadapi diri mereka dengan emosi-emosi negatif. Gitu ya. Kita tanya ke diri kita fokus, kita tarik napas gitu ya. Kita genggam gini, kita tarik napas. Kita buang pelan-pelan gitu ya. Terus kita dengerin tuh gelombangnya, gelombang ke otaknya gitu ya, gelombang ke otak kita gitu. Lalu kita bayangi orang yang menyakiti kita. Kita bilang, jahat sekali ya kamu, udah nyakitin saya. Gak apa-apa kamu marah dalam hati kamu. Gak apa-apa kamu nangis. Saya sakit banget loh kamu perlakukan seperti ini. Saya sedih banget loh kamu perlakukan seperti ini. Gak apa-apa kamu nangis saat itu gitu. It's okay to cry. Awan yang indah pun, awan kan indah banget ya kalau pagi-pagi kita lihat. Tapi ketika dia sudah banyak menanggung beban gitu ya, dia juga menangis. Gitu. Jadi kita tanya ke diri kita sendiri, siapa aja yang sudah melukai hati kita? Aku punya aku punya gelombangnya ya. Misal kalau kalian mau, kalian bisa abis ini kalian bisa PC aku di Instagram dan aku akan kirim linknya dan lain sebagainya gitu ya. Dan setelah itu setelah kalian komunikasi sama orang yang menyakiti hati kalian, kalian peluk orang itu. Kalian bilang kalau kalian sakit, kalian bilang kalau saya sedih banget gitu ya, kamu perlakukan saya seperti ini. Setelah itu kamu tarik napas dalam-dalam, kamu peluk orang itu. Hari ini saya memutuskan untuk memaafkanmu. Karena memaafkan itu bukan berarti saya mengakui bahwa kamu berhak menginjak-injak saya dengan kata-kata kamu misalnya, atau kamu berhak melabeli saya, mengatai saya, atau saya terlihat pasif atau lemah gitu ya. Saya memaafkan kamu karena jiwa dan hati saya berhak merasakan kedamaian. That's why kita perlu tombol jeda. Di tombol jeda itu kita air. Ingat, ketika kita mengalami kehidupan, kita perlu mengairkan air. Akui perasaan sakit itu atau perasaan marah itu. Izinkan dengan menangis. Setelah itu kita merelakan. Jadi air, mengairkan emosi. Mengairkan rasa sakit, mengairkan rasa marah. Akui kalau kamu marah, akui kalau kamu sakit. Izinkan rasa itu. Ya. Karena sebenarnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Jadi jangan sampai kalian ditipu oleh kehidupan dunia, sama kayak ketika tadi kita comparing, ketika kita membandingkan gitu ya, hidup kita sama orang lain. Ini cuma permainan. Dan kita nggak bisa ditipu dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu, kita perlu tadi tombol jeda,
tombol di mana kita tuh berhenti sejenak untuk memahami diri kita sendiri, untuk merasakan rasa sakit yang mungkin kita rasakan, gitu ya. Jadi dunia ini sementara, manfaatkanlah keberadaannya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi kita nggak boleh nyesel gitu ya nanti ketika di akhir gitu ya. Dunia ini sebenarnya cuma jembatan. Yang kita tuh ibaratnya kayak di perjalanan, dunia ini tuh cuma perjalanan aja. Tujuan akhir itu bukan dunia ini gitu. Tempat tinggal yang sebenarnya tuh ada di sana, di akhirat gitu. Kita perlu sadar bahwa kemewahan, kejayaan yang diagung-agungkan atau yang membuat kita insecure itu nggak akan memberikan manfaat di hari pembalasan atau di hari akhir gitu ya. Mungkin itu justru akan memberatkan amal keburukan. Misalnya orang yang suka pamer Lamborghini, itu dia misalnya pakai uang untuk korupsi supaya dia bisa diakui oleh orang lain gitu misalnya. Itu malah memberatkan amal keburukannya mereka gitu. Jadi kayak ketika kita sadar bahwa kita punya tujuan akhir, kita nggak akan merasa insecure ketika ada orang yang hidupnya lebih beruntung dari kita. Gitu ya. Kita hanya perlu tombol jeda. Kalian bisa, sumpah ya, kalian tuh kalau bener-bener kayak, kalau emosinya udah merdeka, kalau kalian tuh udah happy, kalau kalian tuh udah memaafkan semua yang terjadi di masa lalu, kalian, aku yakin kalian pasti bisa sukses. Kalian pasti bisa mencapai apapun. Dan tentunya untuk kebermanfaatan bagi orang banyak juga. Kita bisa sedekah lebih banyak. Kita bisa memberi lebih banyak. Untuk tabungan akhirat kita ya, amal kebaikan kita. Gitu. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Gitu. Sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Kalau kita memahami ini, udah kita bisa dapat dua-duanya. Jadi kita paham bahwa kita perlu memahami diri kita sendiri. Tombol jeda, stop sebentar. Tanya diri kita sendiri. Pernah kita disakiti orang-orang lain tadi yang aku bilang, kita latih untuk memaafkan, belajar untuk memaafkan, keluarkan seluruh emosi negatif yang ada di diri kita. Gitu ya. Setelah kalian menghilangkan semua beban yang ada di hati kalian, yang ada di mental kalian, yang ada di jiwa kalian, kalian bisa berterbangan jauh lebih besar lagi. Kalian bisa menyongsong masa depan yang lebih cemerlang untuk menjadikan dunia ini memberatkan amal baik kita. Gitu. Tidakkah kamu memahaminya? Bahwa kita bisa loh dapat dua-duanya. Tapi kita kejar akhirat kita dulu. Gitu. Jadi kita tanya ke diri kita sendiri tadi. Kita tarik napas dalam-dalam, kita latih memaafkan. Supaya kita nggak insecure lagi. Supaya kita ya tadi ya mungkin itu disebabkan oleh emosi-emosi negatif dari orang tua kita sendiri, dari teman, dari keluarga, dari manapun di sekitar kita gitu ya. Dan kita perlu mengalirkan itu supaya emosi kita merdeka, supaya kita tuh lebih lepas, lebih happy, lebih tidak merendahkan diri kita sendiri gitu ya. Kadang kan itu kayak misalnya kayak kata-kata orang lain, lo gendut, lo jelek misalnya, lo jerawatan atau lo miskin, lo apa gitu. Itu kan kadang yang membuat kita kadang suka ngerasa diri kita rendah, insecure gitu kan. Makanya kita perlu mengalirkan emosi itu supaya kita bisa berkembang, supaya kita bisa berterbangan jauh lebih tinggi lagi mencapai masa depan untuk akhirat kita juga gitu. Jadi ya
bisa mengejar akhirat, lebih fokus lagi, lebih khusyuk sholatnya. Kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah aku pengen bisa keliling dunia juga untuk berdakwah misalnya. Ya Allah aku pengen juga bisa punya uang yang banyak dan akan aku manfaatkan untuk sedekah, untuk amal baikku di masa depan, di akhirat nanti gitu. Jadi kayak setelah kalian berdamai sama diri kalian sendiri, kalian pasti bisa mencapai itu semua. Gitu ya. Sekian dari aku. Mungkin setelah ini kita bisa bertanya jawab lebih banyak lagi, lebih seru lagi. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Faza atas materi yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Bisa langsung atau lewat kolom chat ya. Halo Suci, aku baru buka nih grupnya. Oke, ada yang ingin bertanya enggak teman-teman? Halo? Halo? Apakah ada yang ingin tanya? Izin masuk Pak, di kolom chat ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Kak, mau tanya gimana cara ngatasin rasa nggak enakan sama orang Kak? Makasih. Oke. Waalaikumsalam Zahira sayang. Jadi begini, kalau gimana ya, aku paham banget. Memang ada karakter-karakter orang yang dia itu takut dibilang jahat atau takut dibilang lo gak baik banget sih nerima ajakan gue misalnya kayak gitu, kamu gak baik banget sih kayak gitu, takut dijudge atau dihakimi gitu ya dengan dari orang lain gitu. Memang ada karakter yang seperti itu. Nah, cara rasa ngatasin gak enakan sama orang itu gini, dalam hidup ini gitu ya, ada tiga gimana ya, kalau dibilang tuh kayak ada kayak kanan itu adalah sisi emosi kita, kiri itu adalah sisi rasional kita, dan tengah itu adalah sisi kita bisa menjadi orang yang bijaksana gitu ya. Jadi ketika kita sedang mengambil keputusan, misalnya teman kamu ngajak pergi jalan-jalan, tapi lagi kondisi COVID kayak gini, kamu nggak enak nih nolak, ya bisa pakai masker, bisa makan santai gitu kan. Nah, ketika kamu nggak enakan nolak gitu ya, itu kamu didominasi oleh sisi emosional kamu gitu. Dan sisi rasional di mana ini lagi COVID, ini lagi pandemi yang mana COVID lagi tinggi-tingginya saat ini. Masa gue nggak enakan? Ketika bijaksana, ketika kalian di titik bijaksana, kalian itu akan bisa kayak menolak ajakan itu, menolak rasa nggak enakan itu kepada orang lain, karena COVID, misalnya karena alasannya COVID, dengan cara yang baik. Gitu. Jadi kayak memang ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita perlu seimbang, kita perlu bijaksana gitu loh. Tadi ya,
sebelah kanan itu kita kayak sisi emosi yang aduh nggak enak nih, masa gue nggak ikut join, gue ntar dibilang nggak ini lagi, apa misalnya dibilang kudet banget atau dibilang nggak update banget sih gitu, atau misalnya dibilang kayak nanti gue gini-gini lagi. Nggak usah kepikiran kayak gitu, tapi rasionalnya juga kita pikirin kalau ini lagi pandemi buat kesehatan kalian sendiri. Nah, cara terbaiknya seperti apa? Kalian juga nggak bisa dong kayak bilang aduh ini lagi pandemi, gue nggak bisa, gue takut kenapa-napa. Kalian nggak bisa kan bilang saklek rasional kayak gitu kan. Tapi kalian juga nggak bisa kayak nggak enakan. Nanti kalian juga kayak gimana keteteran kalau misalnya terjadi sesuatu ketika lagi nongkrong dan lain sebagainya. Misalnya kayak gitu. Tapi cara bijaksananya adalah kayak gini. Mungkin kalian bisa cari jalan tengahnya. Nanti pas nongkrong, lu pada nongkrong, gue ikut video call aja deh. Misalnya kayak gitu. Atau kalian menolak dengan cara yang baik gitu. Menolak dengan cara yang baik tuh kayak aduh sorry banget nih, nyokap gue nggak ngizinin gue keluar, tapi kita bisa kok tetap video call kayak gitu. Jadi kayak it's all about how to communicate aja sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya itu hanya masalah bagaimana kita mengkomunikasikan dan bagaimana kedewasaan diri kita sendiri dalam menghadapi masalah. Tapi perlu ingat, kita nggak bisa nih ngomong blek-blekan rasional, dan kita nggak bisa juga ikut-ikutan dipengaruhi oleh emosional juga gitu loh. Jadi yang terbaik itu apa? Yang tengah, yang bijaksana. Gitu ya sayang ya. Gitu ya. Zahira cantik ya. Oke, lanjut Rati. Rati Wahyuni. Assalamualaikum. Aku yang bacain aja ya, Kak. Oh ya, boleh. Tapi tadi Zahira udah oke ya? Udah terjawab kan, sayang? Udah, Kak, katanya. Zahira. Oh, udah. Oke. Ini ada pertanyaan Ini ada pertanyaan dari Rati Wahyuni. Izin bertanya, Kak, bagaimana Kakak sendiri jika berada dalam lingkungan yang tidak mendukung kita dalam kebaikan, sementara kita ini harus jadi agen perubahan buat diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar. Maksudnya cara mengatasi hal tersebut. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Oh ya, tadi lalu aku tambahin lagi Zahira Sakina ya. Zahira, kamu nggak perlu merasa kamu tidak baik dengan menolak orang lain, gitu ya. Kamu tetap bisa jadi orang baik, tapi tetap menolak dengan cara yang baik, gitu ya. Jadi kayak ya maksudnya kayak tetap bisa cara yang baik, tapi kamu juga nggak akan dianggap orang yang jahat kok, gitu. Oke sayang ya. Oke, aku jawab pertanyaannya Rati. Kak, gimana kalau misalnya lingkungannya nggak mendukung? Sekarang begini, lingkungan yang tidak mendukung itu akan melihat diri kamu sendiri, gitu. Jadi misalnya nih, ketika ada keluarga kita nggak mendukung kita untuk berprestasi, untuk berbuat kebaikan kepada orang lain gitu. Dulu tuh aku juga waktu aku jadi duta hak asasi manusia, aku tuh kayak nggak didukung gitu sama orang tua aku, karena aku disuruhnya, jadi kan aku dulu di jurusannya IPA, ya kan. Tapi itu kan itu sosial banget kan, yang kayak ketemu masyarakat. Nah, ibu aku tuh pengennya aku tuh belajar gitu, fokus di IPA gitu. Nah, sementara aku saat itu sukanya tuh ke sosial. Nah, di situ aku juga nggak didukung. Tapi ketika aku jadi pentas di depan menteri, terus juga aku dapat penghargaan sana sini gitu, itu akhirnya jadi buat ibu aku tuh jadi kayak, oh ternyata dia emang bagus ya di bidang ini gitu, ternyata emang dia bagus ya, kecerdasannya dia tuh emang di bidang itu gitu. Nah, ketika punya lingkungan yang nggak mendukung, kamu harus buktiin gitu loh. Dibuktiin suatu hal yang kayak, oh yang bikin mereka tuh kayak, wah gila ya ini orang ternyata bisa gitu. Wah ini orang ternyata hebat ya, ternyata nih orang begini ya gitu. Jadi kalau lingkungan nggak mendukung, kamu bisa kayak gitu. Misalnya juga kayak kita harus membuktikan kepada diri kita buka aja, sendiri aku nggak bisa bukanya, tadi ketutup. Jadi kita bisa kayak apa ya, membuktikan bahwa diri kita itu benar untuk memilih jalan kebaikan itu gitu. Setelah mereka sudah melihat pembuktian dari diri kita bahwa kita berhasil mengatasi hal-hal yang kita pilih atau berhasil kita menjalani hal yang kita pilih dengan sangat bagus, pasti mereka akan kayak wow gitu, dan mereka akan ikut berubah. Jadi kayak
kita harus buktiin kadang-kadang gitu ya. Jadi misalnya kamu mau buktiin, misalnya kamu mau, misalnya sesederhana kayak misalnya orang tua kamu nggak mendukung kamu untuk sholat tahajud gitu misalnya, tapi kayak kamu pengen banget nih bisa sholat tahajud supaya orang yang sholat tahajud itu kan bisa berhasil ya, bisa kayak dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat gitu kan, janjinya Allah, karena Allah akan mengabulkan semua doanya gitu kan, doa kita, doa hambanya yang sholat di Qiyamul Lail. Terus keluarga kamu, ngapain sih kamu tuh besok pagi sekolah, lalalala gitu. Ya kalian buktiin, ketika kalian sholat, kalian tetap belajar dengan sangat baik, dan kalian bahkan bisa berprestasi. Gitu. Jadi kayak harus bisa membuktikan bahwa jalan yang kalian pilih itu benar. Kebaikan yang kalian pilih itu benar. Gitu. Ya, lanjut. Kak, bagaimana agar bisa memaafkan dengan baik kepada teman masa SD yang sulit sekali bagiku untuk merelakannya, namun selalu ketemu, sedangkan dia orangnya kadang semaunya, Kak. Ini private ya, malah ini kirim ke aku private. Kak, bagaimana agar bisa memaafkan dengan baik kepada teman masa SD yang sulit sekali bagiku untuk merelakannya, namun selalu ketemu, sedangkan dia orangnya kadang semaunya, Kak, untuk menghadapi orang yang ingin selalu mengutamain dirinya daripada orang lain. Oke. Dia tuh suka ngatur-ngatur gitu, Kak, biar kita main sama dia mulu. Makasih, Kak. Oh gitu. Iya, aku ngerti. Memang mungkin dia terlihat egois ya. Dia terlihat ingin mengatur diri kita gitu. Tapi kamu harus bikin batasan gitu ya. Batasan di mana kamu tuh ngerasa dia kalau main sekedar main gak apa, tapi kalau dia udah mulai ngatur, kamu harus bisa berkata tidak. Kayak tadi aku bilang, ketika kita udah bisa ngomong di antara dengan cara yang bijaksana gitu ya, yang melihat sisi emosi dan sisi rasional. Misalnya kayak dia ngatur, hari ini aku harus main ke sini. Secara emosi kamu nggak suka nih diatur-atur kayak gini, tapi secara rasional kamu harus temenan sama dia gitu. Kamu harus temenan sama dia, kamu harus ikutin dia secara rasional kayak gitu. Supaya misalnya kamu bisa dapat temen yang seru, misalnya kayak gitu, secara rasional. Nah, kamu tuh perlu cara bijaksana. Kira-kira mainnya sampai jam berapa? Terus sebatas apa ngaturnya? Misalnya kalau sampai ngatur yang kayak, lo pulang jam segini sampai jam segini, kamu harus bilang, orang tua gue nyuruh gue jam segini. Kamu harus bisa bilang gitu. Harus bisa speak up. And that's okay, tapi dengan cara yang baik gitu. Dengan cara yang baik, dengan cara yang maaf ya. Pertama kali kalau kita nolak orang lain, pakai kata maaf. Karena orang lain pasti akan bisa memaklumi. Maaf ya, gue nggak bisa kalau misalnya gue harus gini gitu. Setelah itu kamu misalnya ada kata-kata yang buruk dari dia, ya udah, kamu nggak apa-apa kalau kamu mau nangis, nggak apa kalau kamu sedih, nggak apa kalau kamu kecewa. Alirin aja perasaannya, bikin sedih aja, misalnya bikin keluar aja air matanya kalau misal kamu sedih gitu. Setelah itu kamu memaafkan dia gitu, kamu peluk dia dalam hati kamu, saya berhak untuk merasa damai karena memaafkan kamu gitu ya. Lanjut. Oke. Suci, izin bertanya, Kak, gimana caranya supaya kita percaya diri dan yakin ketika menentukan suatu pilihan dan mencoba hal-hal baru? Seringkali merasa nggak pantas dan banyak orang yang lebih hebat dari kita. Terima kasih, Kak Faza. Oke. Kalau misalnya merasa ketika kita pengen coba suatu hal yang baru, itu sangat-sangat harus kalau menurut aku. Nggak usah, misalnya kayak kita nggak perlu lihat orang lain yang lebih hebat, karena bisa jadi itu rezeki kamu. Gitu loh. Dari seluruh opportunity, dari semua kesempatan yang ada, bisa jadi salah satunya rezeki kamu. Gitu loh. Dan kamu coba aja kalau menurut aku. Gitu. Jadi kayak gini, mencoba hal yang baru itu adalah sebuah usaha untuk mengembangkan diri kita. Mendapatkan kesuksesan atau mendapatkan masa depan yang lebih baik. So that's your rights. Itu hak kamu untuk mencoba hal baru. Gitu loh. Merasa nggak pantas dan banyak orang yang lebih hebat, menurut aku it's not an excuse. Itu bukan suatu alasan untuk kita nggak mencoba itu. Jadi kayak coba aja. Dulu aku pun coba-coba ke PBB itu dari coba-coba loh.
dari coba-coba aku ngerasa juga kayak nggak mungkin nih bisa diterima sama PBB gitu, kayak nggak mungkin nih aku bisa lolos kayak gitu. Tapi karena aku coba, ya alhamdulillah gitu. Jadi kayak aku bisa hari ini gitu. Kadang kita tuh nanti kita kadang tuh di masa depan gitu ya, kita akan berterima kasih kepada diri kita di waktu itu yang aduh gila, kalau gue nggak nyoba lomba ini gue nggak akan menang, gue nggak akan bisa nih keterima di pekerjaan ini, CV gue nggak akan bisa bagus nih kalau gue nggak nyoba ini gitu. Jadi kayak nyoba hal baru wajar, harus kalau menurut aku. Merasa nggak pantas dan banyak orang yang lebih hebat itu cuman alasan untuk kita berhenti mencoba, untuk kita takut untuk mencoba gitu. Jadi bedain ya. Jadi kayak ketika kita nyoba hal baru itu harus coba aja gitu. Namanya ibaratnya nothing tulus gitu ya, kayak ya udah kalau lolos ya udah, kalau enggak ya udah. Nah, cuma kan kadang ketika kita lagi coba hal yang baru, kadang sedih Kak, suka gagal, suka sedih, nggak berhasil gitu misalnya. Nah, ketika kalian lagi gagal gitu ya, justru kalau kalian mau berhasil, kalau kalian mau sukses, kalian itu harus jatuh cinta sama kegagalan. Harus falling in love with failures. Harus jatuh cinta sama kegagalan. Karena hanya dengan kegagalan yang akan membuat kalian berhasil. Gitu. Jadi kayak ketika kalian gagal, kan kalian akan banyak pelajaran ya. Either you win or learn. Jadi apakah kamu akan menang atau kamu akan belajar. Jadi bukan win or lose, bukan menang atau kalah, tapi menang atau belajar. Belajar mempelajari kekurangan sebelumnya yang kenapa ya kita gagal gitu. Dan memang sekali dua kali gagal tuh rasanya, misalnya nih sekali gagal nyoba, sedih, nangisnya tuh bisa kayak 3 hari atau 3 malam, apa demotivasi atau ngerasa sedih gitu. Nah, setelah itu kalian coba lagi, makin sering gagal, kalian tuh makin kuat, makin kayak oh ya udah gagal. Tapi nanti ada di usaha kesekian, itu kalian akan berhasil gitu. Jadi kita nggak pernah tahu usaha berapa yang membuat kita berhasil, dan kita nggak akan pernah tahu doa yang mana yang akan diijabah oleh Allah. Jadi keep on praying, keep on doing your best. Jadi kayak tetap lakukan yang terbaik, tetap doa, tetap ikhtiar, tetap mencoba hal yang perlu dicoba bagus untuk mengembangkan diri kita, dan merasa nggak pantas dan banyak orang lain yang lebih hebat itu cuman alasan buat diri kita sendiri untuk kita tidak berkembang. Jadi kalau kamu mau berkembang, kamu hilangkan alasan itu dan kamu coba hal yang baru itu, gitu ya. Fani Rahmasari, kakak izin bertanya Kak, bagaimana cara kita mengatasi rasa ketika hari ini tidak lebih baik dari kemarin dan kita merasa gagal di hari itu Kak? Yang pertama, it's okay to cry. Gitu ya. Nggak apa-apa kalau kamu mau nangis, sayang ya. It's okay to cry. It's okay kalau kamu ngerasa sedih gitu ya. It's okay untuk mengalirkan rasa sakit karena gagal atau karena rasa sedih karena gagal, it's okay banget. Dan setelah itu kalian evaluasi. Kenapa ya gue kemarin gagal di hari itu? Kenapa ya hari ini nggak lebih baik dari kemarin? Gue kurang apa ya? Apakah kurang disiplin? Ataukah kurang apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki semuanya? Gitu. Jadi nggak apa kalau kamu ngerasa gagal hari itu, kamu sedih, nangis dulu bentar, abis itu kamu tanya, evaluasi, diperbaiki, apa yang bisa diperbaiki. Gitu ya. Sofia Hanin, Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Sofia Hanin, ingin bertanya, bagaimana meningkatkan kualitas rasa sabar? Oke, saya kadang kita tidak berpihak kepada kita, ngerasa lelah, capek sama semuanya Kak, mohon inspirasinya Kak, terima kasih. Sofia sayang, aku ngerti banget rasanya, rasa saat semuanya itu kayak apa ya, kayak wah rasa kita tuh kayak berlawanan sama semuanya, kayak kita terpuruk banget gitu ya. I can really understand. Aku bisa ngerti banget posisi itu. Karena namanya manusia, even though aku juga sudah sampai hari ini, aku juga masih banyak merasakan kegagalan dan merasakan rasanya dunia lagi nggak berpihak ke aku, rasanya dunia lagi melawan aku gitu, rasanya semuanya lagi melawan aku. Pertama, it's okay to cry.
It's okay untuk memerdekakan emosi kita dengan menangis, gitu ya. It's okay banget, gitu ya. Dan setelah itu kita tarik napas lagi, kita buang semua hal-hal yang negatif. Kalau aku biasanya, aku baca kata-kata yang positif, gitu. Jadi aku kalau aku lagi down banget, aku baca kata-kata yang positif, gitu. Atau gini, kadang gini teman-teman ya, ada 5 bahasa cinta, gitu. Ini aku pelajari. Ada 5 cara orang lain mencintai kita, dan ada 5 hal yang membuat kita merasa dicintai. Yang pertama, ada yang suka sama kata-kata. Aku suka banget sama kata-kata yang positif. Aku suka banget kata-kata yang baik. Misalnya kayak ketika aku lagi down, ibu aku kayak, Faza, kamu tuh pasti bisa. Kamu tuh nggak kayak gitu. Kamu tuh bisa menjalani semuanya dengan baik. Masa depan kamu cerah, kamu pasti bisa gini gitu. Aku suka banget kalau aku di-encourage kayak gitu. Atau aku suka banget baca-baca kata-kata bijak atau quotes yang membangun semangat aku. Aku suka kata-kata dan merasa dicintai dengan kata-kata. Ada orang yang sukanya quality time, merasa dicintai dengan ditemani. Nggak usah dikasih hadiah, nggak usah dikasih kata-kata. Cukup ditemani aja kamu bahagia, kamu ngerasa dicintai. Atau yang ketiga, act of service atau pelayanan. Ada orang yang merasa dicintai kalau dia tuh dimasakin, dibuatin misalnya kerajinan tangan dari orang yang dia sayang, atau misalnya diambilin anduk, diambilin diambilin bantal ketika dia lagi capek. Nah itu dia suka banget dikasih pelayanan. Ada lagi orang yang suka dikasih hadiah sama orang lain, habis belanja misalnya, atau habis apa. Ada orang yang ngerasa bahagia kayak gitu. Yang kelima adalah dipeluk dan dicium, physical touch atau sentuhan gitu ya, dipeluk kan disentuh gitu ya. Nah, ketika sedang semuanya tidak berpihak kepada kita, terkadang kita mencari orang lain untuk mencintai diri kita. Nah, di situ kita merasa kecewa kadang orang lain, misalnya sahabat kita yang kita selalu ada buat dia, tapi saat kita lagi down, saat kita lagi terpuruk, dia nggak ada buat kita. Katanya Umar bin Khattab, akar dari kekecewaan adalah rasa percaya kita atau harapan kita kepada orang lain atau kepada manusia. Gitu. Jadi ketika semuanya mengecewakan diri kita sholat gitu ya, sholat minta sama Allah, itu yang pertama. Setelah itu kita cari cara untuk membuat kita merasa dicintai. Kalau kita suka dengan kata-kata, atau itu ada juga tesnya, tes bahasa cinta kita tuh apa sih? Kita tuh ngerasa dicintai kalau kita diapain sih? Kalau aku suka banget dikasih kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik. Aku suka banget. Apalagi Suci suka kirim kata-kata yang, aduh bikin aku nangis gitu. Aku suka banget gitu. Kayak aku merasa dicintai banget dengan kata-kata. Kayak aku nggak suka malah dikasih hadiah. Aku suka dikasih kata-kata yang baik, kata-kata yang positif gitu ya. Jadi kayak kalau kamu lagi lelah banget, lagi capek banget, kamu sholat, habis itu buat diri kamu merasa dicintai dengan cinta yang kamu butuhkan. Kadang tuh beda setiap orang. Ada orang yang nggak suka digombalin atau nggak suka kata-kata. Tapi ada orang yang nggak suka dikasih hadiah. Aku nggak suka dikasih hadiah. Aku malah apaan sih gitu, nggak suka dikasih hadiah. Cuek aja kalau habis dikasih hadiah gitu. Aku suka dikasih kata-kata yang positif. Itu bisa aku simpan, bisa aku baca ulang-ulang gitu ibaratnya. Itu beda-beda gitu setiap orang. Ada yang sukanya ditemenin. Nggak suka gue dikasih kata-kata kalau lo nggak ada di samping gue gitu misalnya. Itu coba cari cara membuat kamu merasa dicintai. Setelah itu kamu akan recharge lagi, akan happy lagi, dan kamu akan siap menghadapi tantangan baru. Gitu ya. Lanjut. Duh, banyak banget nih pertanyaannya nih. Kak, izin bertanya, bagaimana Kak cara benar-benar melegakan dalam memaafkan teman yang suka ngatur-ngatur sama dia dan gak suka ngalah. Sedangkan aku udah capek ngadepinnya, Kak. Berusaha maafin, kadang kekesalannya kadang juga suka kepikiran terus Kak sama tingkahnya, karena saya kayak ngerasa belum bisa nanggepinnya. Jadi kadang suka seenaknya, Kak. Makasih, Kak. Oh, ini masih masalah teman yang ngatur-ngatur ya. Kalau menurut aku, teman itu ada banyak. Mak lah sayang. Jadi
Ada teman yang membawa positif kepada kita, tapi ada teman yang justru bikin kita tuh ngerasa tersiksa banget emosi kita, atau ngerasa sedih banget, atau ngerasa capek banget. Itu namanya teman yang beracun, atau toxic friend. Teman yang toxic gitu, yang beracun gitu. Nah, kita tuh harus bisa milih teman yang beracun sama teman yang membawa positif bagi kita. Teman yang beracun adalah teman yang cuma bisa ngatur-ngatur, bikin kita sakit, bikin kita sedih, bikin emosi kita tuh nggak merdeka, terkekang kayak yang kamu rasain. Aku ngerti banget sih, pasti berat banget ya jadi kamu. Jadi kamu, kalau menurut aku, kamu perlu bisa membedakan. Oh, temen ini udah toksik nih. Aku harus cari teman baru yang bikin aku misalnya semangat belajar atau bikin aku jadi bisa berprestasi gitu. Jadi kayak kita harus bisa membedakan mana teman yang membawa kita happy, membawa positif bagi kita, dan mana teman yang ya cuma bisa ngatur-ngatur atau cuma bisa bikin kita nggak merdeka gitu. Assalamualaikum. Ngadepin orang tua yang toksik. Oke, nah tadi kan itu ya, tadi kan kita sudah membahas juga tentang pola pengasuhan yang kurang tepat gitu ya. Ketika orang tua itu toksik untuk kita, justru menjadi sumber luka bagi kita. Yang pertama kita lakukan adalah kita tarik napas gitu. Kita tadi connect ke diri kita sendiri. Sakit ya rasanya gitu. Misalnya ketika kita dihakimi terus-menerus, ketika kita dilabelin dengan kamu pemalas, kamu tuh jorok, kamu tuh ini, kamu tuh bodoh misalnya, kamu tuh jelek, kamu tuh gendut, kamu tuh ini, misalnya kayak gitu, orang tua yang suka menghakimi. Ketika kita menyimpan beban yang berat banget gitu ya. Itu kita perlu reconnect, perlu membangun hubungan kepada diri kita sendiri. Tanya diri kita sendiri, tarik napas gitu, dengerin, tadi aku bilang gelombangnya, gelombang positif, gelombang psikologi positif, ada tuh. Kalau mau nanti DM aku aja di Instagram ya. Nah, kalian orang tua tuh memang nggak bisa diubah, teman-teman. Karena orang tua itu memang tadi kita nggak bisa milih kita dilahirkan di keluarga seperti apa, kita nggak bisa milih untuk kayak, aduh gue pengen di keluarga yang kaya raya, yang ini gini. Tapi ada juga orang yang keluarganya itu keluarga yang kayak, bahkan keluarga orang yang kaya raya aja tuh banyak banget juga yang toksik gitu loh. Intinya orang tua tuh nggak semuanya tuh paham bagaimana cara mengasuh anak. Intinya kayak gitu. Jadi itu tidak bisa diubah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Coba yang pertama, tadi kita connect ke diri kita sendiri. Kita bikin hubungan ke diri kita sendiri. Kita tanya, sakit ya Allah rasanya? Oke, nangis, nggak apa-apa, nangis dulu. Setelah itu yang kedua, mungkin kita bisa memahami kondisi orang tua kita. Mungkin kalian dari keluarga yang bukan keluarga yang berada, tapi keluarga yang pas-pasan, sehingga beban di luar terlalu banyak. Jadi ketika sampai rumah, udah capek kerja, cari uang, harus menghadapi masalah dengan kalian, misalnya kayak gitu. Kalian perlu analisa atau perlu cari tahu, kenapa ya orang tua aku bisa kayak gini. Nah, setelah kalian cari tahu, setelah itu kalian cari tahu bahasa cinta orang tua. Gitu. Orang tua kamu tuh sukanya diapain sih? Apakah orang tua kamu sukanya diajak bercerita bersama? Ataukah orang tua kamu sukanya diajak, dikasih kata-kata, mama cantik deh, atau papa baik deh, misalnya kayak gitu. Sehingga mereka jadi lebih, kadang tuh kalau orang tua yang toksik kan yang kayak marah-marah, yang suka, kamu ini, gitu kan. Nah kadang tuh dia bisa jadi karena kurang cinta juga. Udah tantangan di luar berat, dia tidak merasa dihargai, misalnya di luar, terus dia kurang cinta. Kurang cinta itu tadi dalam bentuk yang dia butuhin gitu loh. Misalnya dia kayak butuhnya tuh kayak butuh di, misalnya dia butuh dipuji, dia butuh ditemenin, diajak ngobrol, didengerin, atau dia butuh mungkin dilayanin. Itu beda-beda kebutuhan cinta orang tua kita sendiri. Kita perlu sadar itu gitu. Jadi kita kasih terus dia bahasa cinta yang dia butuhin tanpa dia minta gitu ya.
Setelah itu kita bisa ngambil hati dia, kita bisa ngobrol heart to heart gitu ya, dari hati ke hati sama orang tua kita. Tapi kita harus ngalah dulu gitu loh. Kita harus ngalah dulu kayak apa sih yang orang tua kita butuhin. Kita memahami dulu karena sebenarnya nggak ada orang tua yang sempurna. Pasti punya kesalahan dan tapi kadang kesalahan itu menjadi pelajaran proses pendewasaan bagi kita. Gitu ya. Oke. Kak, apakah kakak punya cara khusus untuk menghindari perasaan insecure? Karena saya udah coba nih, yakin kalau saya bisa, tapi nggak beberapa lama perasaan insecure itu muncul lagi, Kak. Oke. Tadi ya, sebenarnya insecure itu, kalau kita bicara soal insecure, bentar aku minum dulu ya, aus banget cuy, bentar ya. Kalau kita bicara soal merasa insecure, gitu ya. Memang tadi sebenarnya, tadi kan aku udah jelasin 2 hal apa penyebab insecure itu, gitu ya. Bener banget, kalau kamu yakin udah kamu bisa, tapi kalau kamu nggak cari ke akarnya itu apa, dan kamu perbaiki, akar itu akar perasaan kita, gimana ya bilangnya. Jadi setiap hal itu punya sebab akibat gitu ya. Misalnya kenapa kita ngerasain insecure? Karena kita ngelihat teman kita lebih ini. Kenapa kita ngerasa sedih? Karena kita misalnya gimana ya? Aku bingung sih ngejelasnya seperti apa. Tapi pokoknya intinya gini. Kadang insecure itu disebabkan oleh hal-hal yang ada di masa lalu kita yang kita tuh nggak bisa lupain itu. Gitu. Misalnya kayak kamu misalnya ada seorang anak yang berada dalam kemiskinan, lalu dia ngerasa dia nggak cantik, dia nggak pinter, dia nggak hebat, dia nggak bisa beli makeup seperti orang lain, misalnya seperti itu. Terus dia yakin dia bisa, tapi dia sebenarnya sesungguhnya dia belum bisa menerima dan dia belum bisa memaafkan akar dari masalah mereka itu, yaitu misalnya masalah di keluarga yang miskin itu, gitu. Jadi belum bisa menerima diri sendiri, gitu. Jadi cari akarnya apa ya, gitu. Akarnya kenapa ya kayak gini? Itu dengan meditasi, sayang. Jadi kayak dengan pause. Nanti kalau misalnya mau, aku kirimin deh link meditasinya ya. Dengan pause, dengan tombol pause atau tombol jeda itu, kamu akan jadi bisa tahu gitu loh, akarnya apa sih, kamu analisa itu ke dalam gitu loh. Kenapa ya aku insecure? Aku abis ngelihat ini, dia begini, terus aku kenapa sedih ya ngelihatnya? Oh mungkin aku nggak bisa berprestasi, kenapa ya aku nggak bisa berprestasi ya? Mungkin karena aku gini gitu. Jadi kayak cari akar ke dalam, penerimaan diri kita sendiri, setelah itu apa ya yang bisa aku lakukan untuk lebih baik gitu. Jadi kayak kalau memang akarnya itu ibaratnya belum dicabut, rasa penerimaan atas keadaan yang buruk itu belum kita cabut dan belum kita maafin masa lalu yang ada di diri kita akan terus-terusan insecure. Makanya kita perlu cari ke dalam, akarnya apa ya, kenapa ya gitu, sampai sedalam-dalamnya. Karena kalau dia nggak akarnya, dia akan terus-terusan insecure. Gitu. Oke? Ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Kayak sudah cukup ya. Udah mau maghrib juga. Mungkin aku serahin ke Zahra yang bawa acara kita hari ini. Bagus sekali. Terima kasih ya, moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan Kak Faiza Fatihah dalam jawab pertanyaan dari peserta. Setelah sesi tanya jawab, ada pemberian kenangan dari Nuha Arsa untuk Kak Faiza. Apa tuh? Ya ampun, gemes banget. Ini merupakan
sertifikat pembicara dari Nuaraso untuk Kak Faza. Yeay, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman Nuha Arsal. Iya Kak, Lucu sama-sama. banget sih, gemes. Yeay. Foto atau gimana? Oh iya, aku punya satu hal yang aku sampaikan. Aku pengen buka, jadi kayak ada giveaway gitu dari aku. Aku akan buka sesi spesial untuk konsultasi, ya, yang hari ini datang gitu ya. Tapi ada syaratnya. Jadi kayak yang menang giveaway ini akan dapat sesi konsultasi untuk misalnya kayak nyelesain masa lalunya atau apa gitu ya. Nah, nanti kita akan banyak ngobrol lebih berdua atau bertiga gitu ya. Mungkin ada 2 orang yang akan menangin giveaway ini. Tapi syaratnya kalian bikin di Snapgram hari ini ilmu yang didapetin apa aja. Terus mention Instagram aku, nih aku tulis ya di ini. Faza Fakiha, Instagram aku. Terus nanti aku repost dan nanti akan aku kasih tahu ke orangnya yang siapa yang dia bisa mendapatkan konsultasi itu bareng aku. Jadi nanti aku akan tanya apa yang terjadi sama dia dan aku akan ada konsultasi kayak gitu. Dan itu untuk karir, untuk prestasi, untuk mungkin menyelesaikan masa lalu juga gitu ya. Jadi akan ada hadiah itu, tapi hari ini kalian post di Snapgram, lalu mention ke Faza Fakiha apa yang hari ini didapatkan dan ini dalam rangka untuk sharing ke teman-teman yang lain juga, karena kita punya suatu kebaikan, kita bagi ke orang lain, itu kita akan dapat pahala yang sama juga. Misalnya followers kalian yang lihat ada 100 orang, itu pahalanya 100 orang ke kalian. Itu dalam rangka untuk membagikan spirit kebaikan juga gitu ya. Jadi selain itu juga nanti akan buat teman-teman yang nanti yang akan menang gitu, itu akan aku kontak dan ayo kita adain sesi konsultasi yuk, aku telepon orangnya gitu. Kita akan telepon dan kita mungkin akan Zoom, akan cerita gitu apa yang terjadi dan apa harapan dia untuk impian ke depan, dia pengen apa gitu. Jadi ya hari ini akan aku ini akan aku kasih giveaway-nya, tapi syaratnya tadi harus itu. Tapi kalau misalnya kalian juga belum berkesempatan menang juga karena waktu yang terbatas, aku akan kasih kayak link-link gitu untuk nge-pause tadi yang aku bilang, untuk bermeditasi, untuk menghilangkan rasa-rasa negatif dari hati kita, untuk fokus sejenak, dengerin dan mengalirkan ya tadi, air, akui, izinkan dan rasakan, akui, izinkan dan relakan perasaan buruk yang terjadi di hidup kalian. Cuma itu aja sih sebenarnya hidup ini. Jadi kayak setelah itu kalian akan jadi bisa terbang bebas gitu. Oke, terima kasih Nuhar, Sal, seneng banget diundang hari ini. Terima kasih untuk Kak Faza. Jangan lupa ya ikut giveaway-nya Kak Faza supaya dapat edukasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, sekian dari saya akan alihkan kepada MC yaitu Kak Bilkis, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Zahra. Masya Allah, terima kasih juga Kak Faza atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kami semua. Terima kasih untuk teman-teman pastinya yang telah ikut pada sharing kita kali ini. Nah, sebelumnya mari kita panjatkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya, kita masuk ke sesi penutup, yakni foto bersama. Maaf, ini kedengeran nggak ya?
kita bisa masuk ke Siap ya. teman-teman Tiga. diharapkan open kamera ya, nyalakan fitur kameranya. Ayo ditunggu. Hai. Ya. Gimana yang lain? Mohon hidupkan kameranya. Tupa tadi ngomong aku unmute. Ini cantik-cantik banget sih, Gus Maini, Harfa, Fani, Anindi, Zahira, Salma. Masya Allah. Sofia, Kusuma, Wintan, Rati, dan semua-muanya ini cantik-cantik. Masya Allah. Yuk kita foto yuk. Yuk kita foto. Aku kasih abal-abal ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. Yeay. Oke, Oh, sekali udah. lagi kurang nggak berasa. Oh, udah, oke. Dadah. Terima kasih ya, Kak. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Kak. Waalaikumsalam. Teman-teman, dengan disudahinya sesi foto bersama ini menandai bahwa acara kami pada hari ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada Lembaga Al-Az Harapan Du'afa yang telah mensponsori acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada media partner yang telah mensupport acara kami sehingga tetap berjalan secara lancar. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @nuha.arsal dan stay tune untuk sharing Nuha selanjutnya. Kami tunggu ya teman-teman donasinya untuk pembangunan rumah wakaf Quran anak. Bisa langsung berdonasi melalui rekening BNI 0264089 dan Mandiri 70033465538 atas nama Yayasan Harapan Du'afa Banten. Jangan lupa tambahkan kode unik 988 dan dikirimkan bukti pembayarannya ke kami dengan nomor 0899686879. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya Bilkis, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di sharing Nuha lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.